Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk kita semua. Semoga kita hari ini tetap ada dalam keadaan sehat walafiat serta senantiasa sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kita tetap semangat ya untuk belajar bahasa Indonesia. Nah, di kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan tentang unsur kebahasaan teks debat. Nah, minggu lalu kita membahas tentang teks debat secara utuh, ya, apa itu debat dan apa tujuan debat serta unsur-unsur debat sudah disampaikan dalam video sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan mencoba menjelaskan tentang unsur-unsur kebahasaan yang terdapat dalam sebuah debat ya. Tetapi sebelumnya Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran hari ini. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, jadi setelah mempelajari kegiatan pembelajaran 2 ini, kalian diharapkan dapat memahami unsur kebahasaan teks debat dengan penuh tanggung jawab, jujur, dan responsif. Ya, nah itu tujuan dari pembelajaran ya, dari unsur kebahasaan debat ini. Kemudian selanjutnya dalam sebuah debat ya tentu ada sebuah kaidah-kaidah yang harus dipatuhi. Kaidah tersebut berupa penggunaan bahasa yang ketika kita berdebat ya. Dimana pada saat kita melakukan sebuah debat, tentu penyampaian bahasa-bahasa yang kita gunakan harus menggunakan bahasa-bahasa yang baik, yang sopan, sehingga nanti pada saat kita debat, orang-orang yang mendengarkan atau yang menyaksikan perdebatan tersebut memahami dengan apa yang kita sampaikan bila mana kita menggunakan bahasa-bahasa yang baik ya. Pertama, bahasa yang digunakan atau kaidah kebahasaan dalam sebuah debat itu pertama menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik ya. Yang baik itu yang digunakan harus sesuai dengan ejaan maupun tata bahasa gitu ya. Ini artinya ketika kita melakukan proses debat tentu harus menghindari bahasa-bahasa yang tidak baku ya, bahasa-bahasa percakapan keseharian begitu ya. Nah, itu semua dihindari. Hal ini kenapa? Karena pada saat berdebat tentu kita ada di sana ada dua tim ya, ada tim afirmasi dan ada tim oposisi. Nah, kedua tim ini saling berargumentasi mempertahankan alasan masing-masing. Sehingga dengan proses tersebut atau dengan menggunakan bahasa yang baik ya, nanti tidak ada satu pihak yang tersinggung dengan bahasa-bahasa yang kita gunakan. Nah, itu yang pertama ya. Kenapa kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu sesuai dengan ejaan. Kemudian dengan kita menggunakan juga bahasa Indonesia yang baik dan benar juga, nah nanti orang akan memahami, lebih mudah memahami dengan apa yang kita sampaikan, argumentasi-argumentasi yang kita sampaikan. Orang akan lebih paham, orang akan lebih mudah, dan orang akan lebih mengerti dengan apa yang kita sampaikan atau dengan argumentasi yang kita sampaikan. Nah, itu. Kemudian yang kedua, kata yang dipilih hendaknya kata denotatif. Hindari kata-kata yang bersifat konotatif ya. Dalam hal ini denotatif itu makna yang sebenarnya ya, makna yang timbul dari kata itu tersebut. Jadi tidak ada peristilahan, tidak ada kiasan ketika kita melakukan proses debat. Jangan sampai ada kata-kata yang bersifat puitis gitu ya ketika ingin menjawab suatu argumentasi. Di suatu malam saya berjalan ya, kemudian ketemukan sebuah sosok makhluk gitu. Wah, jangan seperti itu ketika kita menjawab sebuah debat. Artinya langsung ke inti permasalahan ya, ke inti permasalahan, bahasanya lugas, bahasa yang sebenarnya bahasa denotatif gitu ya, sehingga nanti orang akan lebih mudah memahami dengan apa yang kita sampaikan atau dengan argumentasi yang kita sampaikan. Kemudian yang ketiga, penggunaan bahasa daerah atau bahasa asing, bahasa prokem ya, atau bahasa gaul. Nah, itu bahasa yang harus diminimalkan
ya dikurangi penggunaannya. Boleh menggunakan, boleh, tetapi tidak terlalu banyak, hanya untuk penegasan saja. Misalnya menggunakan bahasa daerah ketika kita misalnya menyampaikan pendapat, ya. Misalnya tim afirmasi menyampaikan pendapatnya atau argumentasinya, maka untuk menegaskan pendapatnya tersebut sesekali dia menyelingi atau menyelakkan pembicara dalam pembicaraannya itu bahasa daerah misalnya, gitu ya. Ya boleh saja, boleh gitu, tapi itu jangan terlalu banyak. Ya, itu hanya untuk penegasan saja, ya. Untuk penegasan saja dan tidak untuk seutuhnya penyampaian argumentasi itu menggunakan bahasa daerah misalnya. Kemudian bahasa asing, jangan sampai ingin terlihat ilmiah, intelek, kita selalu mencampur adukan antara bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Misalnya dengan bahasa Inggris, seolah-olah kita itu terlihat intelek begitu ya, terlihat ilmiah, terlihat terpelajar. Maka dalam hal apapun ketika berargumentasi kita selalu menyelipkan bahasa asing di tengah penyampaian argumentasi kita, misalnya bahasa Inggris lah ya. Nah ini tidak baik juga ya, kurang bagus gitu ya ketika kita berbicara gitu ya, khususnya ketika kita berdebat. Jadi diminimalkan hal-hal tersebut ya. Kemudian bahasa prokem juga, bahasa prokem itu bahasa gaul ya, istilah-istilah gaul juga itu harus dihindari ketika kita berdebat, karena nanti khawatir akan menyinggung pihak yang diajak oleh debat oleh kita gitu. Misalnya nanti kita bertindak sebagai pihak afirmasi, maka pihak oposisi nanti akan kemungkinan akan tersinggung dengan apa yang kita sampaikan gitu ya. Nah itu yang harus dihindari. Kemudian bahasa-bahasa yang biasa muncul atau kalimat-kalimat yang biasa muncul dalam teks debat atau dalam berdebat. Pertama yaitu kalimat yang biasa digunakan dalam sebuah perdebatan ya, ketika kita menyampaikan sebuah argumentasi itu menggunakan kalimat kompleks ya. Kalimat kompleks ini kalimat majemuk ya, majemuk bertingkat yang ditandai dengan ada tanda penghubung di dalamnya ya, ada kata tetapi, kemudian misalnya ya. Kita sudah mempelajari hal itu di waktu SMP juga ya, bagaimana bentukan contoh kalimat kompleks ya yang ditandai dengan ada kata tetapinya ya. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua itu menggunakan konjungsi. Konjungsi ini kata penghubung, sama tadi kata dan, kata kemudian, kata lalu ya, kemudian dan lain-lain sebagainya ya. Kemudian menggunakan kata rujukan. Nah ini yang penting ya. Yang ketiga menggunakan kata rujukan. Kata rujukan ini adalah sebuah kata untuk merujuk kepada argumentasi yang kita bangun gitu. Artinya argumentasi yang kita bangun tidak berdasarkan pemikiran kita saja, melainkan ada sebuah rujukan ya atau referensi yang kita gunakan ketika kita menyampaikan pendapat ya, atau menyampaikan alasan dalam forum debat tersebut. Data, fakta, nah itu merupakan bagian daripada kata rujukan ya. Sehingga nanti dengan demikian pihak lawan atau pihak, kalau kita bertindak sebagai tim afirmasi, maka pihak oposisi akan lebih menerima argumentasi yang kita bangun atau ya argumentasi yang kita sampaikan dalam forum debat tersebut ya. Kalau misalnya tidak ada sebuah rujukan, nah ini orang akan mempertanyakan ya keabsahan atau kevaliditasan argumentasi yang kita sampaikan begitu. Nah itu ya kira-kira kalimat-kalimat yang biasa muncul atau kata-kata atau ciri-ciri kebahasaan dari sebuah perdebatan. Pertama menggunakan kalimat kompleks, kedua menggunakan konjungsi, ketiga menggunakan kata rujukan. Nah ini yang harus muncul dalam sebuah kalimat debat atau perdebatan atau. Nah ini contoh dari kalimat simpleks dan kalimat kompleks ya. Kalian bisa lihat di monitor kalian ya, pada layar bagaimana contoh dari kedua kalimat tersebut ya. Ada kalimat simpleks misalnya Dewi belajar menari. Nah ini kalimatnya simpel sekali.
dari satu predikat, terdiri dari satu subjeknya Dewi, predikat dari. Kemudian lihat kalimat kompleksnya, aku membeli baju baru tetapi ukurannya terlalu kecil saat dicoba. Ada kata konjungsinya di dalamnya, ada kata tetapi gitunya. Nah, umumnya kalimat-kalimat yang digunakan pada saat kita berdebat atau melakukan perdebatan harus dibangun atau harus disampaikan dengan kalimat yang cukup panjang ya, karena untuk penegasan alasan yang kita sampaikan gitu ya. Nah, simpulan dari pembelajaran unsur kebahasan debat ini dapat kita lihat bersama bahwa ciri ragam bahasa ilmiah yang terdapat dalam debat adalah penggunaan bahasa Indonesia yang baku, baik dari aspek ejaan maupun tata bahasa. Ide yang diungkapkan harus benar-benar sesuai fakta, logis, atau masuk akal, tidak bermakna ganda atau terkesan padat, langsung menuju sasaran dan efektif, serta menghindari bahasa prokem, ragam daerah, dan ragam gaul. Demikianlah itu tadi kesimpulannya yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.